Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia nomor urut 24 dari kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Andi Andrea Dewi dari kelas 12 IPA 4, absen nomor 2. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Isar, nomor urut 5, kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Irene Mitra Natalia dari kelas 12 MIPA 4, nomor urut 12. Perkenalkan, nama saya Anugrah Ray Putra, nomor urut 8. Perkenalkan, nama saya Widya Syafna Azalia dari kelas 12 MIPA 4, nomor urut 32. Saya akan membacakan tugas kelompok yang pertama, yaitu diskusikanlah apakah rumusan yang menggunakan faktor Van Hoff dapat diterapkan dalam perhitungan larutan non-elektrolit. Jawaban dari diskusi ini akan dikemukakan oleh teman kelompok saya, yaitu Andi Andrea Dewi. Saya akan membacakan jawaban nomor 1 hasil dari diskusi kelompok kami. Faktor Van Hoff bergantung pada jumlah ion larutan dan derajat ionisasinya. Pada larutan non-elektrolit, faktor Van Hoff-nya bernilai 1, karena tidak memiliki ion, sehingga tidak diperlukan faktor Van Hoff dalam perhitungan sifat koligatifnya. Sifat koligatif pada larutan elektrolit sama dengan sifat koligatif non-elektrolit, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Untuk mencari hal tersebut, dalam kasus larutan elektrolit, maka akan sangat erat kaitannya dengan faktor Van Hoff, sehingga berdasarkan persamaan-persamaannya, terlihat bahwa perhitungan sifat koligatif larutan sama dengan perhitungan sifat koligatif non-elektrolit, dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Berikut saya akan membacakan tugas kelompok yang kedua, yaitu buatlah tulisan mengenai proses osmosis pada tumbuh-tumbuhan. Jawaban dari diskusi ini akan dikemukakan oleh teman kelompok saya, yaitu Irene Mitra Natalia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya atas nama Andi Muhammad Isar tentang proses osmosis pada tumbuhan. Osmosis merupakan difusi cairan melintasi membran semi-permeabel dari daerah di mana cairan lebih banyak ke daerah dengan cairan yang semakin sedikit. Osmosis sangat diputuskan oleh potensial kimia dan potensial cairan, yang menggambarkan kemampuan molekul cairan untuk mampu melaksanakan difusi. Sejumlah akar volume cairan akan memiliki kelebihan energi lepas sama sekali daripada volume yang sedikit. Di bawah kondisi yang sama, energi lepas suatu zat per unit banyak, terutama per berat gram molekul atau energi lepas sama sekali molekul 1, dinamakan potensial kimia zat terlarut kurang semakin sebanding dengan konsentrasi zat terlarutnya. Zat terlarut yang berdifusi cenderung untuk melakukan usaha dan daerah yang berpotensi kimia semakin tinggi menuju daerah yang berpotensi kimia semakin kecil. Saya akan membacakan soal nomor 3 tugas kelompok. Diskusikan secara berkelompok mengapa pembekuan bahan bakar dan air radiator di negara-negara yang mengalami musim dingin dapat merusak mesin. Laporkan secara tertulis hasil diskusi kelompok Anda kepada guru. Berikut saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai pertanyaan nomor 3. Kondensasi akibat berubahnya suhu akan menyebabkan bahan bakar dan air radiator membeku lalu menghalangi aliran bahan bakar pada kendaraan. Maka dari itu, kendaraan perlu menggunakan etilen glikol sebagai zat anti beku yang ditambahkan ke dalam radiator kendaraan untuk menurunkan titik beku air, sehingga air tidak mudah beku saat kendaraan dingin. Penurunan titik beku dari campuran etilen glikol dan air ini dapat dijelaskan sebagai sifat koligatif larutan yang dipengaruhi oleh besarnya jumlah zat terlarut terhadap pelarut.